Masih banyak warga kadang memahami penerimaan peserta didik baru secara online dan kaya di SMA Negeri 4 Banjarmasin Jalan Teluk Tiram, Banjarmasin Barat. Selawas 2 hari pelaksanaan PPDB online, jumlah peserta didik baru yang mendaftar belum memenuhi target. Warga belum memahami cara mendaftar online sehingga kada terverifikasi di sistem lantaran data calon pendaftar kada sinkron. Ternyata masih banyak warga yang kadang memahami penerimaan peserta didik baru secara online, terbukti di SMA Negeri 4 Banjarmasin Jalan Teluk Tiram, Banjarmasin Barat. Selawas 2 hari pelaksanaan PPDB online, jumlah peserta didik baru yang mendaftar masih belum memenuhi target. Wakasek Bidang Sarana Prasarana SMA Negeri 4 Banjarmasin Salahuddin Wehetakuni Prima TV Baisukan Selasa 28 Juni 2022 mengakui bila masih ada sebagian warga yang belum memahami cara mendaftar melalui online sehingga kada terverifikasi di sistem lantaran data calon pendaftar nang kada sinkron. Menurut Salahuddin, target jumlah kuota penerimaan peserta didik ada sebanyak 256 orang untuk mengisi 8 rombongan belajar. Penerimaan peserta didik baru, ujar Salahuddin, ada yang melalui jalur zonasi 128 orang, jalur afirmasi 38 orang, jalur prestasi akademik wan non-akademik 38 orang, wan jalur perpindahan 13 orang. Ya Pak, untuk PPDB online di SMA 4 sendiri Pak, tahun ini menerima berapa jumlah kuota Pak? Kita menerima 8 rombel dengan jumlah keseluruhan itu 256 orang. Selama 2 hari berjalan seperti biasa, kita menerima pendaftaran online. Ada yang langsung diverifikasi diterima, ada yang tertolak karena yang tertolak itu tidak lengkap berkasnya. Misalnya contohnya ada kartu keluarga yang kurang dari 1 tahun, kemudian ada yang kelengkapannya kurang, kemudian ada yang membuatnya tidak dalam satu file, jadi harus dalam satu file yang ke semua berkas itu. Kalau dalam 2 hari ini masih belum memenuhi kuota kita. Jadi kalau donasi itu yang akan kita terima 128, kemudian untuk afirmasi 38, sedangkan untuk prestasi itu ada 2, kita prestasi akademik dan non-akademik, kedua-duanya sama-sama 38 orang. Kemudian untuk perpindahan orang tua ada 13. Mudah-mudahan dalam besok mungkin kota kita sudah melebihi dari yang ada. Sementara itu, Wakasek Kesiswaan Aliansa menambahkan, calon peserta didik masih kebingungan menentukan jalur pendaftaran sehingga lebih banyak dari mereka memilih jalur zonasi dibandingkan jalur lainnya. Ketentuan jalur zonasi adalah jarak yang ditempuh peserta didik baru dari rumah ke sekolah kada sampai dari sepal. Data lama misalnya kan diganti, karena padahal di situ juga tetap mungkin ada perubahan anggota keluarga, akhirnya kartu keluarga lama tuh kurang dari setahun. Jadi kalau dari kurang setahun tuh kita beri keterangan juga sampai ditolak dengan syarat lampirkan data kartu keluarga yang lama. Kalau pendana tuh kayaknya kan ada juga Bang, cuma tinggal ini aja, ini memilih jadi hendak melalui donasi kan, melalui prestasi kan. Itu masih bingung Pak lah. Jadi kalau jauh itu, kalau jauh misalnya kan kita bisa melihat kan data-data tahun lalu. Kalau jauh misalnya sebaiknya jangan mengambil donasi, jangan mengambil prestasi gitu. Atau afirmasi gitu ya Pak? Kalau ada kartu income-nya baik mengambil afirmasi, nah kalau nilainya bagus lebih baik mengambil jalur prestasi, misalnya jarak jauh, jangan dikasih itu mati sudah pasti kan ada tertampung di donasi.